Kan ibu-ibu sekarang itu begitu kayanya, giginya aja dia kawat Pak. Dulu waktu kita kecil pagar yang dikawat Pak, sekarang gigi dia kawat-kawatnya Pak. Kalau masih mahasiswa saya masih senang lihat Pak, tapi kalau sudah istri kepala dinas sudah mau 50 tahun pakai kawat juga terlambat. Ini namanya STNK, sudah tua nakal kembali. Sudahlah, daripada pasang behel Bu, lebih baik itu harga behel kirim untuk kehidupan ibu dikubur. Kira-kira kalau Pak Kadis 3 hari 3 malam keluar rumah, ndak ada kabar, ditelepon mati handphonenya, pulang-pulang kedinginan, lalu katakan ke istri, Bu, selimuti saya Bu, saya kedinginan. Kira-kira apa singkatnya Ibu? Bapak diselimuti. Ndak Pak, interogasi. Dari mana kau pulang-pulang kedinginan? Mana itu HP-mu? Memang ini laki-laki kurang ngajar ini. Adakah ustadz yang sombong karena ilmunya? Banyak. Mana ustadz yang sombong yang tidak mau menerima perbedaan pendapat, seolah-olah hanya dia penghuni surga, kayak dia panitia hari kiamat. Aduh. Dulu waktu saya kecil itu kalau kita sholat jamaah Pak di masjid subuh, kalau di samping kanan kita tidak kunut, kita tidak ribut Pak. Allahu Akbar, samping kanan kunut, tidak ribut, kita cuma bilang dalam hati, oh Muhammadiyah, selesai. Sekarang Pak, dia belajarnya di YouTube, baru 3 minggu, baru 2 menit habis kuotanya, paham agama setengah-setengah, hanya dia tahu jingkrang, hanya dia tahu pelihara jenggot, hanya dia tahu bicara Arab setengah-setengah. Afwan, jazakallah ya ukhti, kaifa haluk ya habibi, kullu nafsin saikatil maut. Ya sudahlah, jangan sombong karena ilmu. 2, apa yang mau sombong? Jawatan. Gubernur mau sombong, aduh, 10 tahun men, selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Gambang Garuda Pak Pranowo, Pak Ganjar, 10 tahun aja dipakai Pak. Begitu habis masa jabatan, Bapak masih mau pakai keliling Jawa Tengah, dibilangi gila Pak. Ayo, apa yang kita mau sombongkan? Kepala dinas kau mau sombong, pret. Kamu bisa jadi kepala dinas ke gubernur senang. Biar gubernur senang, kalau istri beliau tidak senang, tidak jalan kamu. Apa yang mau kita sombongkan? Hah? Jabatan, jangan sombong. Pak Kajati mau sombong, aduh men, pensiun. Ketua DPR, ya kalau terpilih lagi Pak. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang kita mau sombongkan? Ada yang merasa sombong karena hebat, banyak followernya, Dasat Latif. Jangan kau sombong Dasat. Kau bisa begitu karena ada yang nonton kamu. Kalau tidak ada follower saya, mana hebatnya? Saya ceramah di sini berdebu, bergema, berapi-api, hebat. 1 jam membara ceramah saya, tidak ada yang nonton. Lewat orang, sudah lama itu ustadz gila di dalam. Maka jangan sombong. Jabatan kita miliki sekejap saja, ilmu yang kita miliki jangan sombong. Yang ketiga yang menyebabkan sombong, kaya. Apa yang kamu sombongkan dengan kekayaanmu? Di atas langit ada langit. Allah marah dengan kekayaanmu. Oke lah, masih banyak harta, masih bagus mobil, masih banyak tabungan. Allah titip 1 penyakit dalam dirimu, tidak ada bisa kau makan. Banyak kan Bapak tahu, banyak duitnya miliaran, tabungannya miliaran, tapi apa? Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lemak. Apa saja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 10 miliar, ubi rebus saja bisa dia makan Pak. Begitu dia ke dokter, apa kata dokter? Mohon maaf Pak Kadis, selama Bapak aktif sebagai PNS, Bapak tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok jam 8 Bapak keliling di komplek, kasih sinar matahari. Jangan pakai baju Pak ya, jangan pakai peci, pakai celana pendek aja Pak.
supaya kena semua matahari. Jangan pakai sendal. Kelilinglah dia di komplek dari jam 8 sampai setengah 10, tidak pakai baju, pakai celana pendek, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Ada 3 teman setan di dunia kata Allah. Ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya pangkat Pak Gubernur sombong, temannya setan. Kaya ilmu Ketua Basnas sombong, temannya setan. Kaya harta, hartawan sombong, temannya setan. Tapi kalau mereka golongan ini sombong, orang masih tolerir dan maklumi. Kenapa? Ada hal yang dia bisa sombongkan. Udah wajarlah dia sombong, dia gubernur Jawa Tengah paling banyak penduduknya, bos. Oh kaya, wajar dia sombong, apa aja dia punya. Wajar dia kaya, profesor, doktor, tinggi ilmunya. Tapi temannya setan, meskipun itu dia masih dimaklumi. Kenapa? Segala dia punya. Tapi kalau itu sudah temannya setan. Tapi kalau sudah tidak terkenal, miskin, pengangguran, mengharap-harap THR, jelek mukanya, bau mulutnya, sombong lagi. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, kalau ada di antara kita masih punya rasa sombong, Allahu Akbar, kalian gagal dalam berpuasa. Tujuan orang puasa, Bapak semua sudah hafal. Endingnya puasa, akhirnya puasa, la'allakum tattaqun, mengenai orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu sifat orang bertakwa kata Imam Buzairi, tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, bukan rendah diri. Saya ketawa dalam hati kalau ada lihat pejabat, anggota DPR, kepala dinas, kepala seksi mau sombong. Aduh kasihan, berapa lama kau punya jabatan? Maka semakin tinggi jabatan, semakin cakep, semakin cerdas, semakin kaya, tapi dia rendah hati. Itulah yang Allah cintai dunia sampai akhirat. 2, karakter orang jahiliyah. Apa itu? Nganggap remeh orang lain. Selama Bapak suka nganggap remeh orang lain, itu karakter jahiliyah. Allah larang Bapak pakai mobil mewah, silahkan, itu rezekimu. Allah larang pakai emas berlian, silahkan, itu rezeki, tidak dilarang Allah pakai. Kalau perlu pakai berlian itu gigi. Kan ibu-ibu sekarang itu begitu kayanya, giginya aja dia kawat, Pak. Dulu waktu kita kecil pagar yang dikawat, Pak. Sekarang gigi dia kawat-kawatnya, Pak. Kalau masih mahasiswa saya masih senang lihat, Pak. Tapi kalau sudah istri kepala dinas sudah mau 50 tahun pakai kawat juga terlambat. Ini namanya STNK, sudah tua nakal kembali. Sudahlah, daripada pasang behel, Bu, lebih baik itu harga behel kirim untuk kehidupan ibu dikubur. Nganggap remeh orang lain. Mana disebut nganggap remeh orang lain? Nih, Bapak diangkat kepala dinas, meremehkan pegawai honor. Itu sombong, masyarakat jahiliyah itu. Ada pegawai honor di sini? Ada? Banyak kan? Saya tahu penyanyi lagunya kalau pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor tuh. Sebelumnya PTT namanya kan, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Ya. Nah, ketika masyarakat waktu itu di Mekah, jahiliyah namanya, sombong, nganggap remeh orang lain, takabur, congkak, itu kan Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Jahal itu, Pak, beliau itu cinta sama Nabi. Dari Rasulullah lahir sampai usia 40 tahun, masyarakat Mekah senang sama Rasul. Bahkan masyarakat Mekah memberi gelar Muhammad Al-Amin, yang terpercaya. Kenapa? Mereka begitu cinta kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah ketika usia 36 tahun pernah menjadi tokoh pemersatu orang Mekah pada waktu itu. Ketika apa?
ketika Hajar Aswad, Makkah, Ka'bah dipugar, Hajar Aswad dibuka, kemudian mau ditempel kembali ke tempat semula, Bani-Bani, suku-suku yang ada di Mekah bertengkar berhari-hari, tidak ada penyelesaian. Akhirnya mereka percayakan kepada Muhammad untuk menunjuk, ya Muhammad, siapa di antara kami yang kau tunjuk? Nabi buka serbannya, beliau ambil serbannya, serban 4 suku, 4 sudut yang bertengkar 4 suku. Maka Nabi berkata, pegang suku sujudnya masing-masing serbanku, lalu angkat ini, kita angkat bareng-bareng, selesai masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu tahu betul Pegadaian. Ini kalau mau ibu-ibu kalau dekat lebaran itu sepupu dengan Pegadaian. Sampai-sampai ibu bilang, Pak sudah mau lebaran ini, ganti gorden. Oke sayang, gampang. Ganti spray, gampang. Ganti kursi, gampang. Ganti tempat tidur, gampang. Sekalian saya ganti kau. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Jadi di Mekah waktu itu Pak, perempuan tidak ada nilainya. Apakah sekarang banyak begitu? Banyak sekarang. Kalau dulu zaman jahiliyah, lahir perempuan dikubur hidup-hidup, itu zaman jahiliyah. Sekarang belum lahir dia kubur anaknya, aborsi akibat perselingkuhan. Jahiliyah, wanita tidak ada nilainya sama sekali, dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kerjaannya perempuan waktu itu dapur kasur sumur, sumur dapur kasur, kasur sumur dapur, itu aja mutar-mutar. Bahkan perempuan pada saat itu boleh diperdagangkan dan boleh dijadikan taruhan judi. Berturi kita berjudi, kalah kau suka istriku, pakai 2 hari. Nasibnya perempuan zaman itu, tidak ada nilainya sama sekali. Siapa orang terhormat zaman jahiliyah? Mereka sastrawan yang pandai membuat sastra, hebat membuat sastra. Kalau diakui pada saat itu di Mekah, ditempel hasil kerjanya di Ka'bah, menjadi tokoh. Siapa yang hebat lagi waktu itu? Yang jago berkelahi. Siapa yang tidak ada kalahkan? Mereka menjadi tokoh. Termasuk Umar bin Khattab disegani karena tidak pernah terkalahkan dalam duel. Masyarakat jahiliyah. Nah, Nabi gelisah. Muhammad usia 40 tahun. Kenapa kasihan ini orang Mekah begini? Kenapa dia sembah batu? Kenapa tidak saling menghormati? Kenapa ada budak? Nabi gelisah. Inilah yang disebut kepekaan sosial. Nah, mudah-mudahan Pak Ganjar itu menunjukkan kepekaan sosial. Kenapa masyarakat Jawa Tengah begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ini namanya kegelisahan, kepedulian sosial. Kalau ada pemimpin tidak punya kepedulian, maka akan terjadi bencana yang disebut neraka dunia. Punya kepekaan sosial. Akhirnya Nabi apa? Melakukan perenungan. Perenungannya di mana? Bukan di Facebook. Perenungannya di mana? Beliau naik ke gunung, namanya Jabal Nur. Di Jabal Nur itu ada gua yang kita kenal dengan Gua Kira. Beliau kemudian beruslah, bahasa Jawanya semedi. Benar Pak? Hah? Ya, ya, mulut Bugis. Akhirnya berenung, lama berenung. Akhirnya di malam ke-17 Ramadan, 17 Ramadan, Jibril datang dalam bentuk pemuda dan peluk Nabi. Ya Muhammad, Iqra, baca. Kata Nabi, saya tidak tahu membaca bro. Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Dipeluk lagi sampai sesak napas. Iqra, baca. Lalu Nabi mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat ke-5. Poin yang ketiga, nuzulul Quran kita kali ini. Ayat pertama Allah turunkan tentang perintah membaca. Artinya apa? Di kantor gubernur ini, kalau mau maju SDM-nya, baca. Belajar, jangan cari muka. Jangan jadi tim sukses penjilat. Sekarang banyak orang kalau mau jadi kepala dinas jadi penjilat,
Nggih Pak, nggih, ndak laku itu bos. Tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ada orang tangannya tangan manusia, kakinya kaki manusia, badannya badan manusia, mulutnya ular, kepalanya ular. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Itu umatmu yang suka menjilat-jilat cari muka. Di kantor ini banyak. Santai saja bos, kayak ndak punya sudah harga diri Pak. Berdirilah dengan kepala tegak. Katakan yang hak adalah hak, katakan yang batil adalah batil. Meskipun dia di depan kita gubernur, sampaikan bahwa Pak, Bapak keliru. Apapun ini Pak, saya cinta sama Bapak, saya harus sampaikan daripada Bapak masuk penjara. Lebih baik saya dipecat dari Bapak daripada Bapak masuk penjara. Saya cinta Bapak karena Allah. I love you full. Pak Gubernur bilang, ini yang saya cari. Daripada bosnya masuk penjara. Ada juga itu pura-pura baik di depan kita Pak. Tujuannya apa? Supaya dia ditangkap, dia yang jadi kepala dinas. Ini jeleknya ini dalam dunia birokrasi. Ketua DPR dibawanya berdoa mudah-mudahan ganti, mudah-mudahan supaya dia diganti Pak. Pergantian antar waktu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, belajar. Bapak mau diangkat derajatnya, pegang ini. Allah janjikan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Orang yang beriman, berilmu pengetahuan. Maka selesai besok ini, Bapak Gubernur di sisa jabatan beliau panggil kepala dinas. Pak Kadis ini, kamu keliling seluruh Jawa Tengah ini, cari anak-anak kita yang cerdas, tidak peduli apa agamanya, tidak peduli apa sukunya. Cari mereka, sekolahkan mereka sampai sepuas-puasnya dia mau sekolah, dibiayai oleh pemerintah. Itu yang disebut Iqra. Sekolah, bapak-bapak kepala dinas, sekolah, belajar. Sekarang enak orang belajar online ada. Apa, mentang-mentang dekat sama Pak Gubernur, baru 5 tahun jadi pegawai sudah dipromosi. Saya ini sudah 9 tahun tidak pernah promosi. Ya betul Bapak 9 tahun, dia 4 tahun cepat dipromosi. Kenapa? Otaknya Pentium 4 Pak. Cepat loading, gambarnya jelas, pulsanya kuat. Bapak 9 tahun prosesor Pentium 1, gambar kabur, lambat loading. Disuruh bikin surat, sudah Pak, sudah Pak, mana tinggal di print Pak, belum sudah namanya itu. Bapak ketawa karena banyak di antara kita begitu kan. Maka kalau mau diangkat derajatnya, belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Bapak-bapak kalau disodorkan sama gubernur, Pak, nih iPhone 13 atau kitab Durratun Nasihin, Bapak pilih mana? Kitab. Pencitraan. Ali bin Abi Thalib, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap, saya pilih ilmu. Kenapa ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta kamu yang jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Bapak punya duit 5 juta, masukkan kaleng-kaleng, gembok kalengnya, 1 gembok. Masuk lemari, gembok lagi lemarinya, 2 gemboknya. Keluar kamar, gembok lagi kamar, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi rumah, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagarnya, 5 gemboknya. Sampai kantor gubernur hilang kuncinya. Apa ndak setengah mati dijaga itu duit? Tapi kalau ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Ganjar kemana-mana dikawal Satpol PP, polisi setengah. Saya Satpol, saya Ustadz, dijaga, dikawal. Kenapa? Karena punya ilmu. Tidak mungkin jadi gubernur kalau beleng-beleng. Maka kalau ilmu, dia yang jaga kalian. Kalau harta, kalian yang jaga dia. Maka belajar ilmu apa saja. Belajar ilmu sawit, bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar ilmu matematika, belajar ilmu fisika, ilmu kedokteran, administrasi negara. Silakan pelajari semua, pelajari dengan catatan bismi rabbikal ladzi khalaq, mengagungkan nama Tuhan. Kalau Bapak semakin tinggi sekolahnya, makin banyak gelarnya,
Tapi semakin jauh dari Allah, percaya itu bukan ilmu, tapi ilmu sekedar tahu. Itu namanya sekedar tahu. Ilmu adalah orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang berkah. Selesai. Yang ketiga, belajar. Kemudian setelah Rasulullah menggigil, setelah dipeluk oleh Jibril, kembali Nabi ke rumahnya. Sampaikan kepada Khadijah, wahai istriku, saya menggigil kedinginan, selimuti saya. Kira-kira kalau Pak Kadis 3 hari 3 malam keluar rumah, tidak ada kabar, ditelepon mati handphonenya, pulang-pulang kedinginan, lalu katakan ke istri, Bu, selimuti saya, Bu, saya kedinginan. Kira-kira apa singkatnya, Bu? Bapak diselimuti. Nggak, Pak, interogasi. Dari mana kau pulang-pulang kedinginan? Mana itu HP-mu? Memang ini laki-laki kurang ngajar ini. Tapi Khadijah tidak. Hikmah keempat, keluarga sakinah, keluarga bahagia, itulah yang disebut fid dunya hasanah. Bapak selalu berdoa, fid dunya hasanah. Mana sih itu dunia hasanah? Kebahagiaan di dunia, keselamatan di dunia. Mana kebahagiaan di dunia? Satu diantaranya punya istri yang baik. Rasulullah salah satu sebab penopang dakwah beliau punya Khadijah yang sangat dicintai. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal Khadijah, beliau sedih. Maka kita dalam sejarah Islam kita kenal dengan istilah tahun duka cita. Nabi menyebutnya tahun duka cita. Kenapa? Karena ditinggal istri beliau. Sampai Rasulullah bersabda, barang siapa seorang wanita, seorang istri ditinggal, meninggal, lalu dia berkata suaminya, aduh, baik betul istri saya, ya Allah, kenapa terlebih dahulu engkau mencabut nyawanya? Meskipun dia gendut, tapi aku sayang dia, ya Allah. Kenapa bukan istrinya tetanggaku yang suka selingkuh? Aku sayang istriku, ya Allah. Dunia akhirat aku mencintainya. Tanda-tanda ibu penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Bu, ibu, ui, bu, ui, mau ndak masuk surga? Jalur pintas, mau ibu? Kata Nabi, 1, aqimis shalah, dirikan sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, patuhi perintah suamimu. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Ibu, kau masuk surga dengan segala kehormatan, pintu mana saja kau mau. 4 aja syaratnya, lebih susah jadi caleg. Bener, 4 aja syaratnya, Bu. Nabi sudah katakan, kau masuk surga deh dari pintu mana kau suka. Tapi sayang, 1000 sayang, setan berhasil menggoda ibu-ibu. Akhirnya apa? Dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin tadarus. Satu dosa yang besar di sisinya, dia tidak tahu menghormati suaminya. Ibu boleh marah sama suami, boleh, Islam tidak melarang, tapi tidak boleh memaki. Kecewa saya, Bang, saya jauh-jauh dari Sulawesi ikuti kamu, ternyata aku berkhianat. Boleh ibu marah seperti itu. Tapi kapan ibu memaki, bodoh memang kamu, laki-laki apa ini, S2 tapi goblok. Bapak pernah digoblok-gobloki sama istri? Ini saya lihat ini muka-muka takut sama istrinya ini semua ini. Mana ada orang berani sama istrinya? Kalau Ustadz tidak, cuma istriku yang lebih berani. Podo air. Memang tidak ada orang hebat depan istri, Pak. Habis. Kita ini bisa jago bukan karena saya hebat, tapi karena istri saya pandai. Istri saya pandai menyenangkan hati. Mana bisa Pak Gubernur mau pidato bikin anggaran kalau tiba-tiba istri menelpon, "Oi, anakmu kesetrum." Mana bisa lagi kita konsentrasi, Pak. Ya. Maka salah satu yang disebut fid dunya hasanah itu seperti Khadijah. Ibu, Bu, ui, Bu, ketika Khadijah sakaratil maut, itu datang Jibril beri salam. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Allahu Akbar. Allah titip salam. Malaikat Jibril sampaikan, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah,
Allah telah menyiapkan sorga, dan di dalam sorga itu Allah sediakan Khadijah istana yang terbuat dari apa? Terbuat dari mutiara. Kenapa tidak terbuat dari emas? Kenapa tidak terbuat dari jamrud? Kenapa tidak terbuat dari berlian? Karena Khadijah punya sifat mutiara.